Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Saudara Utami yang akrab dipanggil Tami, adalah seorang mahasiswa FISIP Untak. Utami akan membawakan ringkasan buku saya yang berjudul Demokrasi Kesejahteraan. Baik, terima kasih Dedi. Halo, apa kabar? Saya yang terima kasih. Sebelum saya membacakan ringkasan buku Dedi nih, Ya. Berarti ada satu pertanyaan, boleh dong? Boleh. Oke, jadi saya sudah menyiapkan pertanyaan nih, Ded. Siap. Saya punya pertanyaan bahwa secara substantif yang dimaksud dengan demokrasi kesejahteraan itu apa sih, Ded? Ya, saya mencuplik pidatonya Bung Karno bahwa demokrasi kesejahteraan itu adalah sosiodemokrasi, yakni di situ diterangkan semua buat semua, semua buat satu, satu buat semua. Itulah yang kemudian menjadi sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baiklah, Dedi. Yang terhormat pemirsa, sebelum saya membacakan ringkasan buku karya Sutanto Supyadi yang berjudul Demokrasi untuk Kesejahteraan, perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapa sih Dedi? Dedi adalah panggilan akrab dari Bapak Sutanto Supyadi sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan yang telah menghasilkan 102 buku baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku ilmu hukum yang telah diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun oleh Dedi, kurang lebih Demokrasi Negara Hukum dan Konstitusi, Privatisasi badan usaha milik negara di Indonesia, meredesain konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, kekosongan politik hukum makro, meredesain konstitusi, pembangkangan seorang anak bangsa untuk demokrasi. Teori hukum. Hukum administrasi dan desentralisasi. Hukum acara peradilan tata usaha negara, teori dan filsafat hukum. Hukum internasional, menangkal korupsi, mengawal negeri. Meraih kematangan demokrasi.
Negeri ini membutuhkan advokat juang. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam prospek perkembangan demokrasi. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945, Apolitical Legal System. Yang terhormat para pemirsa, dalam kesempatan ini perlu disampaikan bahwa buku yang sedang ditulis oleh Dedi adalah Filosofi Seks Budaya Jawa. Pada intinya adalah sebagai berikut. Saat ningrat Jawa kalah secara politik, ekonomi, budaya serta moral, bahkan kalah secara militer melawan penjajah Belanda, maka ada kecenderungan untuk menggeser ruang kalah tersebut. Ketika mereka kalah di ruang publik, mereka mencoba untuk menang di ruang domestik atau private. Ya sudah, kalau kalah dengan Belanda, tapi yang penting bisa mengalahkan wanita. Nah, para pemirsa yang berbahagia, pada saat ramai-ramainya masalah ketatanegaraan tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, maka Dedi diminta untuk berbicara baik di Dewan Harian Daerah 45 Jawa Timur maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali, dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis atau ringkasan buku Demokrasi Kesejahteraan karya Sutanto Supyadi. Buku kumpulan tulisan opini ini tidak dimaksudkan untuk benar-benar berisi analisis tentang kondisi sosial politik ataupun permasalahan yang timbul di negeri tercinta ini. Tetapi lebih pas bila dikatakan tulisan opini ini cuma berisi komentar masalah aktual yang sedang jadi topik pembicaraan ketika itu. Tentu saja, opini itu tidak sempurna karena selalu saja dibuat dalam keadaan yang terburu-buru untuk mengejar sisi aktualitasnya. Dan yang pasti, dihadang keterbatasan waktu akibat terlalu sibuknya mengajar di kampus-kampus di Jawa dan luar Jawa. Buku ini, buku Demokrasi Kesejahteraan, setidaknya adalah sebagai refleksi begitu beragamnya permasalahan yang terjadi di tengah rumah tangga kebangsaan kita ini, yang masih berada dalam tahapan mencari bentuk, bagaimana seharusnya bangunan ketatanegaraan kita di masa depan. Yaitu, sebuah bangunan ketatanegaraan yang secara nyata bisa menyentuh kehidupan masyarakat dan sekaligus bisa mensejahterakan mereka semua. Dan ini menurut saya, yang teramat penting, jangan sampai ada demokrasi tapi tidak ada kesejahteraan. Atau ada kesejahteraan tapi tak ada demokrasi. Yang pas adalah ada demokrasi, ada juga kesejahteraan. Dan inilah yang harus terus diperjuangkan secara bersamaan. Taruhan utama keberhasilan seorang pemimpin untuk Indonesia adalah membuat rakyat sejahtera. Artinya, rakyat harus sejahtera. Bisa dikatakan sejahtera kalau mereka bisa menikmati beras yang murah, pendidikan yang murah, juga kesehatan yang murah. Dan jangan berbicara lain-lain dulu sebelum terwujud ketiganya itu. Apa itu gampang mewujudkannya? Kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi kita ini sudah terlanjur terpuruk berdarah-darah akibat salah urus dan mewabahnya penyakit korupsi yang sangat kronis. Ada yang bilang, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat itu tak ada jalan lain kecuali tegas melawan korupsi. Mereka yang terbukti korupsi di atas 1 miliar rupiah secara tegas divonis hukuman mati atau seumur hidup.
Tak ada salahnya kita meniru langkah tegas RRC melawan korupsi dengan menghukum gantung dan menembak mati para koruptor, sehingga orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan korupsi. Hasilnya, kini RRC sangat minim tentang tindak pidana korupsi. RRC menjadi negeri yang maju dan sangat makmur dalam tempo relatif cepat. Melihat keberhasilan itu, rasanya kok wajib kita meniru langkah RRC dalam melawan korupsi. Meski mereka itu negeri berasas komunis yang berbeda secara diametral dengan kita sebagai negeri Pancasila, kita harus berani meniru hal-hal yang baik tanpa perlu harus cerewet terhadap asas yang mereka anut. Kita harus terbuka dan luas dalam cara pandang kita. Kalau memang baik, kenapa tidak? Begitu seharusnya. Dan kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara maju dan sekuler itu sebagai hikmah yang hilang, yang perlu dipungut dari manapun munculnya. Barangkali dua arus pemikiran di atas mewakili arus radikal dan moderat. Meski berbeda, namun ada kesamaan kuat di antara keduanya, yaitu adanya sikap memihak rakyat yang kuat. Penulis tidak berada dalam arus radikal atau moderat, tetapi mencoba berdiri di antara kedua arus itu. Artinya, bisa mengambil posisi di mana suatu saat seseorang harus bisa bersikap tegas, di saat yang lain ia pun harus bersikap lembut, tidak bisa harus bersikap tegas terus atau lembut terus. Semuanya disesuaikan dengan kepentingannya. Setidaknya, seperti kata-kata bijak para orang tua kita, seseorang atau terlebih lagi kalau ia seorang pemimpin dan penyelenggara negara mutlak harus memiliki 3 unsur: pinter, benar, dan banter. Salah satu tidak dimiliki, maka kepemimpinannya akan gagal total. Seorang presiden kalau hanya memiliki 2 dari 3 unsur di atas yang ada di dalam dirinya, ia akan gagal dan berakibat tambah menyengsarakan rakyatnya. Memiliki unsur banter artinya berani bergerak cepat dan tegas. Karena tidak banter itulah, maka menjadi tidak tampak, dubius, kabur pemihaknya kepada rakyat. Selalu kalah cepat dengan gerakan-gerakan yang menindas nasib rakyat, yaitu gerakan-gerakan dari mereka yang berorientasi kekuasaan dan bisnis bagi kepentingan partai serta golongannya sendiri. Sistem ketatanegaraan yang dikatakan demokratis itu selalu ditandai dengan pemihakannya yang kuat kepada rakyat. Sistem itu dibangun memang untuk membela kepentingan rakyat dari segala macam tindakan yang melawan rakyat. Pendeknya, demokrasi itu harus memihak rakyat. Kalau tidak memihak rakyat, berarti ada yang salah di situ. Maka harus cepat dibenahi. Lalu siapa yang salah? Yang salah adalah mereka para penyelenggara negara. Karena itu, kalau ada penyelenggara negara yang menyalahkan rakyat, perlu dipertanyakan kualitas kepemimpinannya. Harus diingat, rakyat tidak pernah salah. Karena rakyat adalah kebenaran itu sendiri, atau Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan demikian, jelas sebagai pemimpin ia tidak memahami arti demokrasi. Pejabat yang seperti ini wajib hukumnya untuk diturunkan atau segera dicopot saja, karena ia tidak bisa mengikuti irama demokrasi. Pemimpin yang tidak memiliki unsur banter itu pasti tidak ada sedikit pun semangat di dalam dirinya untuk mau berlomba atau bersaing memihak rakyat. Alih-alih untuk bersaing, sekedar memihak rakyat saja kurang tampak. Lemah. Padahal taruhannya ada pada semangat bersaing memihak rakyat. Itulah yang bisa berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketika seorang pemimpin yang ada di dalam dirinya terpatri untuk memihak rakyat, maka setiap detik, menit,
jam, dan setiap hari dirinya merasa harus berlomba, berpacu dengan waktu untuk sesegera mungkin bisa mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dia akan bekerja dengan cerdas, memanage waktunya secara efisien. Baginya tiada hari tanpa lepas dari langkah, kebijakan, dan keberpihakannya kepada rakyat. Di benaknya terus-menerus yang ada adalah rakyat harus sejahtera. Sementara hatinya akan bahagia kalau ia mensejahterakan rakyatnya. Lihat saja para elit politik yang menjadikan partai politik sebagai institusi publik yang tertawan oleh bisnis perseorangan. Dalam praktik politik seperti itu, maka publik hampir dianggap tidak ada, tak berwajah, tak menjadi perhitungan dan pertimbangan, utamanya ketika harus mengambil keputusan. Padahal keputusan itu selalu diambil untuk dan atas nama rakyat, tetapi rakyat tidak merasakan manfaatnya, justru menjadi sengsara. Itu karena politik adalah sekedar kekuasaan demi kekuasaan. Disinilah kiranya buku ini, Demokrasi Kesejahteraan, sebagai kumpulan opini yang ditulis oleh Sutanto Supyadi, seorang pakar hukum tata negara dan pengajar program pasca sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dari beragam opini yang ditulis dalam bentuk sebuah Capita Selecta Actual, hukum tata negara ini tampak kuat di situ semangat penulisnya, Dedi. Begitu ia akrab dipanggil, untuk meneriakan betapa pentingnya kesejahteraan rakyat sebagai capaian paling pokok di antara berbagai program yang ditampilkan pemerintah. Yang jelas, tentu kita sependapat bahwa demokrasilah yang menjadi pilihan utama sebagai alat untuk menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sebagai pakar hukum tata negara, penulis sangat konsisten untuk meletakkan dasar-dasar sebuah bangunan ketatanegaraan kita yang harus mensejahterakan rakyat. Yang menarik juga dalam buku ini, Dedi ternyata bisa menjadi pembangkit ingatan pada runtutan sejumlah peristiwa politik atau apapun yang terjadi pada satu periode tertentu. Dan di sana-sini, Dedi piawai memberikan tawaran solusi yang menarik dan cukup berani tentunya. Demikianlah, selamat membaca, semoga ada manfaatnya. Dan akhirnya, bisakah demokrasi berjalan seiring dengan kesejahteraan? Atau demokrasi itu bisa menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat? Semuanya sudah ditulis lengkap, ada di buku Demokrasi Kesejahteraan, karya Sutanto Supyadi. Terima kasih, Tami. Anda telah membacakan ringkasan dari buku saya, Demokrasi untuk Kesejahteraan. Sama-sama, Dedi. Tapi setelah saya membaca sinopsis atau ringkasan buku Dedi nih, saya ada satu pertanyaan, boleh dong? Siap. Bagaimana sih cara memformulasikan demokrasi kesejahteraan itu sendiri, Det? Baiklah. Formulasi demokrasi kesejahteraan itu adalah yang pertama-tama dikatakan oleh Bung Karno, yakni demokrasi yang bukan barat. Apa itu? Yaitu Politieke Ekonomische Demokrasi atau politik demokrasi dengan social rechtvaardigheid. Apa itu? Yaitu demokrasi kesejahteraan atau sosiodemokrasi. Yang ini nanti akan menjadi sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tami yang telah sudi membacakan ringkasan atau sinopsis buku saya. Sama-sama, Dedi. Suatu kehormatan bisa hadir di sini ya, Det ya. Sampai jumpa mungkin di
waktu Lain berikutnya. kesempatan. Iya, di lain kesempatan. Sampai jumpa. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.